Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Kita masuk ke tema kelima. Jadi nanti keluarkan kalian pelajari tema yang kelima. Di tema yang sebelum-sebelumnya itu kita sudah belajar banyak hal. Nah, kalau untuk materi yang kali kelima itu kalian harus rajin baca, kemudian mengulang-ulang lagi. Kemudian untuk di tema 5 ini adalah tema terakhir di semester ini. Nanti materi diusahakan diberikan semua, yaitu tema 5, subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Nah, tapi kalian tetap harus lebih aktif, yaitu belajar tanpa harus diperintah terlebih dahulu ya. Nah, untuk di tema kelima, subtema ke-1, kita akan belajar tentang komponen ekosistem. Nah, di dalam komponen ekosistem ada banyak pelajaran, ada Indonesia, SPDP, IPA, kemudian IPS dan PKN. Untuk bahasa Indonesia dan SPDP itu sebenarnya mengulang lagi, yaitu ide pokok, kemudian tanda nada mayor dan minor. Namun ada tambahannya untuk teks non-fiksi. Kita belajar lagi ya. Apa itu teks non-fiksi? Adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita bisa menggali informasi dari teks tersebut. Nah, di dalam ekosistem pelajaran IPA itu kita akan belajar tentang pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan. Sebenarnya ini sudah diulang di pelajaran kelas bawah ya, tapi kita review saja. Kalian insya Allah sudah paham untuk makanan hewannya. Untuk ekosistem adalah pengertian ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem ada komponen biotik dan abiotik. Namanya bio itu hidup. Jadi benda hidup itu bio. Kemudian A itu tidak. Di dalam bahasa ilmiah A itu tidak. Jadi komponen abiotik benda tidak hidup. Nah, jenis makanan hewan. Nah, kalian sudah paham ya. Ada tumbuhan herbivora itu makan tumbuhan. Hewan pemakan daging atau hewan lain karnivora dan hewan pemakan segala, maksudnya ya tumbuhan, ya daging, itu adalah omnivora. Ya. Nah, sekarang di dalam bahasa Indonesia kita belajar tentang ide pokok. Nah, cuman ide pokoknya itu lebih mengarah pada teks non-fiksi. Jadi teks kenyataan, misalnya pada hari ini terjadi kecelakaan seperti itu. Itu real gitu, nyata. Nah, kemudian ide pokok adalah inti dari permasalahan suatu teks. Ide pokok berisi gagasan mendasar mengenai suatu hal yang kejadian yang disampaikan oleh pembuat teks. Untuk dapat menentukan ide pokok, kamu harus membaca teks. Nggak bisa kita menentukan ide pokok tanpa membaca. Jadi bahasa Indonesia itu memang mungkin membosankan karena harus membaca, teliti seperti itu. Kemudian di pelajaran SBDP, nah sudah ya. Lagu bertangga nada mayor sudah kalian pelajari. Ciri-cirinya optimis, sifatnya gembira, penuh keyakinan, semangat, diawali nada do, kemudian jarak intervalnya seperti itu. Ya, 1,5, 1,5. Nah, kita gentar nada mayor ya. Kemudian pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan, lihat. Bisa kalian lihat, kalau herbivora itu gigi seri, ya, gigi geraham dan gigi seri, nggak kelihatan gigi taringnya. Sedangkan karnivora, masya Allah, ini gigi taringnya tajam sekali, karena untuk menyobek dan mencengkram mangsanya. Kalau ini kan dia makanannya tumbuhan aja, tumbuhan nggak kemana-mana ya, nggak bergerak gitu. Maksudnya bergeraknya ya bisa dikendalikan. Dan untuk memotong saja. Tapi kalau karnivora dia harus punya gigi taring untuk mencabik-cabik mangsanya. Kalau omnivora, ya, kalau omnivora itu ada gigi taringnya, ada gigi serinya, ada gigi geraham. Jadi dia kalau dia pakai gigi seri untuk daging, kita pakai gigi taring, kemudian untuk geraham ya untuk minumnya. Nah, manusia termasuk golongan omnivora ya. Jadi depan itu gigi seri,
di depan bagian samping-samping ada gigi taring, makanya kalian kalau sate misalnya kan pakai daging, menyobeknya itu ini apa namanya, dari samping ya. Kemudian kalau makan brownies dari depan aja, nggak usah dari samping karena cuma memotong. Kemudian insectivore adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan. Kelompok hewan pemakan serangga. Lidahnya dia. Jadi hewan ini apa, iguana ya, memakan serangga. Jadi dia punya lidahnya, lihat lidahnya ini lengket, ya, panjang, katak juga itu. Jadi kan makan nyamuk tuh, dia harus nangkep apalagi cicak ya, seperti itu. Ya, kita belajar ya. Ide pokok dari informasi yang didengar, dari yang dibaca lalu yang didengar, semuanya itu sudah diulangi ya. Jadi dijelaskan. Untuk menentukan ide pokok informasi penting, memperhatikan hal-hal berikut. Ada teks non-fiksi yang dibaca bersama, mencatat kata-kata kuncinya dalam setiap paragraf, kemudian menggunakan kata tanya siapa, apa, di mana, kapan, menentukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Letak geografis Indonesia. Nah, sekarang di IPS, bahasan IPS kita belajar tentang letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu negara berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Ini namanya geo itu bumi. Jadi letak suatu negara, letak suatu wilayah, letak suatu orang atau sesuatu benda yang ada di permukaan bumi. Nah, kalau negara Indonesia itu diapit 2 benua. Kalian harus hafal ini ya. Di benua Asia, yaitu bagian utara, dan di benua Australia bagian selatan. Kemudian dikelilingi oleh 2 samudra, Samudra Pasifik di sebelah utaranya, kemudian Samudra Hindia di sebelah selatan. Jadi sampai nanti kalian pasti Indonesia di mana? Letak Indonesia di mana? Kamu berada di kota dari negara mana Indonesia? Oh iya, Indonesia itu mana sih? Jadi orang itu dilihat dulu bagian luasnya, bagian wilayahnya di dalam suatu di atas permukaan bumi. Oke. Nah, ini contohnya, contoh peta. Nanti kalian belajar peta di bab ini ya, di materi. Ada skala peta, ada simbol peta, ada insert, ada judul peta, ada petunjuk arah. Nanti lebih jelasnya lagi di slide berikutnya. Ini apa? Pulau apa? Pulau Bali ya, betul. Pulau Bali ya. Ini ada Laut Bali. Jadi peta itu harus ada judulnya ya. Nggak ada judulnya bingung. Kebetulan aja ini peta Bali, jadi kalian tahu ya. Oke, lanjut. Di pelajaran PPKN kita belajar tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda Kongres yang kedua kita laksanakan 27 sampai 28 Oktober di Jakarta. Kemarin kita sudah melewati tanggal ini ya. Jadi gampang hafalannya. 28 Oktober 1928. Gampang ya, 28 ini Oktober. Sumpah Pemuda merupakan dasar untuk membangkitkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ini Sumpah Pemuda. Kalau kalian hafal, Masya Allah. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Jadi yang pertama adalah mengaku bertumpah darah satu, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah bangsa, yang pertama adalah tumpah darah, yang ketiga adalah bahasa. Nah, lanjutkan. Contoh membuat ringkasan teks non-fiksi, yaitu menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok. Hal-hal yang perlu diperhatikan membuat ringkasan, membaca teks dengan seksama, kemudian menentukan ide pokok tiap paragraf. Ya. Kemudian menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa kita sendiri. Kemudian memperhatikan pemilihan dikti dan ejaan sesuai dengan EYD. EYD itu ejaan yang disesuaikan. Yang benar bagaimana? Nah, kenampakan alam pada peta terdapat pada peta antara lain samudra atau laut, sungai, danau, rawa, gunung, dataran rendah, dataran tinggi.
Nah, biasanya penampakan ini dilambangkan dengan simbol dan warna. Ini ya, batas administrasi. Tadi di peta itu ada. Ini ada skala, 1 banding berapa. Nanti di matematika kalian juga akan pelajari skala. Jadi, semuanya berhubungan. Matematika itu namanya raja ilmu pengetahuan. Jadi di setiap materi itu ada matematikanya. Nah, ini angka-angka itu berarti matematika. Nah, tenang-tenang, nggak usah bingung, nanti insya Allah mudah. Kemudian ada jalan, kalau jalan negara begini, lambangnya, simbol-simbolnya ya. Kemudian ada dataran tinggi, dataran rendah. Ini warna-warni sebenarnya. Terusnya warna-warni. Ini lambangnya sungai. Kalau di peta ada kayak gini, oh sungai. Kayak gini sungai. Oke. PPKN sekarang supaya mempertahankan kesatuan dan kesatuan bangsa. Caranya adalah saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban anggota masyarakat. Bergotong royong melakukan berbagai kegiatan. Jadi gotong royong, hormat dan menghargai hak dan kewajiban antara anggota masyarakat. Kemudian memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Kemudian menolong tetangga yang mengalami musibah. Memiliki rasa toleransi antar sesama. Kemudian daur hidup hewan, ada hewan yang bermetamorfosis. Ada metamorfosis sempurna, tidak sempurna, ya, atau mengalami perkembangan. Contoh yang sempurna adalah dari telur, kemudian membentuk larva atau jentik. Ada pupa, lalu dari pupa keluarlah nyamuk. Nah, ini daur yang metamorfosis sempurna. Kupu-kupu juga gitu, telur, ulat, lalu kepompong itu atau pupa, lalu membentuk kupu-kupu. Kalau metamorfosis tidak sempurna, dicirikan dengan bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda. Nah, misalnya di sini ada belalang bertelur, akan membentuk nimfa, ya, tapi tanpa sayap. Kemudian atau belalang kecil sekali atau bayi. Kemudian nimfa berbentuk sayap, lalu ada bersayap lagi yang lebih besar lagi ukurannya. Nah, jadi tidak ada kalau yang tidak sempurna tadi tidak ada perbedaan secara signifikan atau perbedaannya tidak terlalu berbeda antara hewan yang muda dan hewan yang pada waktu dewasa. Jadi muda waktu seperti ini. Kalau yang ini kan ada jelas sekali berbeda ya. Jadi ini sempurna. Nah, kalau ini pun tidak semua hewan mengalami perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuh. Ada hewan yang bentuk dasarnya sama, masih muda sampai dewasa. Nah, jadi nggak mengalami metamorfosis. Kita juga nggak metamorfosis, yang sama aja, cuma bertumbuh dan berkembang. Oke, bahasa Indonesia lah. Menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Nah, peta pikiran bisa dibentuk sebentuk cabang atau seperti pohon. Untuk menguraikan informasi menggunakan peta pikiran, perlu menentukan ide pokok setiap paragraf dari teks yang disajikan dan membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks. Tangga nada minor, tadi sudah mayor, sekarang minor. Minor itu sedih, hikmat, ya. Jarak intervalnya 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Kalau yang mayor tadi kan terakhirnya setengah, 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Urutan nadanya dimulai dengan nada la, tadi kan do. Nah, perlu ya, contohnya memberikan cipta, yang tadi maju tak gentar ya. Bahasa Indonesia, mempresentasikan informasi dalam peta pikiran telah dibuat. Nah, presentasi, jadi melakukan presentasi di depan kelas. Berhubung kita tidak tetap muka di kelas, maka tugas ini mungkin dihapus ya. Kemudian sikap tubuh yang tegap ketika presentasi, kontak mata dengan pendengar, menggunakan lafal intonasi yang jelas, memilih kata yang tepat, mengucapkan salam pembuka serta penutup. Usaha mempersatukan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dilakukan dengan salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mempersatukan NKRI adalah
berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Upaya mempersatukan bangsa perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan persatuan keutuhan bangsa yang dapat tetap terjaga. Oke, SBDP menyanyikan lagu nada mayor dan nada minor, ada alat musik ritmis dan melodis. Kalau ritmis tidak memiliki nada, dia dimainkan dengan ketukan saja, misalnya gendang, tamborin, triangle, maracas, cuma dipukul-pukul aja. Tapi kalau melodis itu ada nadanya, ada seruling, gitar, biola, piano, piano. Ya, insya Allah itu yang bisa Bu Ira sampaikan. Mudah ya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bersama